Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang boleh berjumpa dan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari melalui ibadah Lentera Malam, ibadah virtual saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Malam ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tuntunan tema menabur banyak, menuai banyak, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Indu Yohanes Panggalo. Selamat malam Pak. Ya, selamat Apa malam kabar? Rawi. Ya. Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Dan juga ada saudari-saudari kita yang akan memimpin kita dalam pujian. Ada saudari Tresiani dan juga saudara Malvin. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa untuk menuliskan pokok-pokok doanya di kolom komentar dan juga bisa melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji membesarkan nama Tuhan di malam ini. Kita mendengarkan pujian dari NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Saudara-saudara yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah dan doa malam melalui Lentera Malam Jemaat Rantepo pada saat ini, kita sungguh bersyukur karena hari demi hari kita tetap sehat, disehatkan, dan juga sehat secara iman, sehingga hati kita selalu terbuka untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk malam hari ini, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk membuat hati kita terbuka dan dapat memahami firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah Allah yang begitu setia menuntun gerejamu bahkan dunia ini. Kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus mengalami terus-menerus bahwa Engkau setia sekali membuat dan menggerakkan kami berada pada jalan yang benar. Kalau kami rindu untuk bersekutu lagi melalui Lentera Malam, walaupun kami berjauhan, tetapi Engkau begitu hebat dan begitu berkuasa menggerakkan kami memasuki wilayah bersama melalui Lentera Malam. Sekarang kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami
untuk membaca dan merenungkan firman yang akan membuat dan mendorong kami makin hari makin bersuka cita memberi apa yang kami miliki dan membagi apa yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk malam hari ini kita akan membaca, atau saya siapkan bacaan satu perikop dari 2 Korintus pasal 9. Bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing. 2 Korintus pasal 9, kita akan fokus pada ayat 6 sampai ayat 9 juga. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 9. Dengarkanlah firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara, perikop ini sangat mengesankan untuk saya karena waktu saya masih baru sama sekali di dalam kekristenan, ya saya salah seorang pendeta gereja Toraja mungkin yang masih lahir dalam keluarga Aluk Todolo, hidup di dalam keluarga Aluk Todolo dan dibaptis bersama dengan orang tua dan saudara-saudara saya. Jadi saya tidak lahir dalam keluarga Kristen. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat melalui khotbah-khotbah waktu itu sepertinya begitu menarik untuk saya. Kebaktian-kebaktian begitu mengesankan untuk saya. Saya bergereja dan bertumbuh di Jemaat Panga. Itu masuk dalam klasis Kesu Talulolo. Waktu itu hanya satu orang di Jemaat Panga yang bisa memimpin kebaktian, baik di gereja maupun di kebaktian rumah tangga dan juga di tempat-tempat ibadah seperti Rambu Tuka atau Rambu Solo. Tapi saya ingat benar bahwa setiap kali mau membawa persembahan, ayat yang selalu dibacakan ialah ayat yang ke-7 dari bacaan tadi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi saudara-saudara, ini terus dibacakan dan ini mendorong jemaat untuk memang memberikan ya sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi bukan berdasarkan penentuan Tuhan, tetapi berdasarkan penentuan hatinya sendiri. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini, mengapa saya mengambilnya ini? Karena saya ingin berbagi dari kehidupan saya berdasarkan firman Tuhan ini. Pentingnya memahami apa arti kata
siapa menabur banyak akan menuai banyak. Penting ini oleh karena cenderung juga kita malah bisa digiring dengan paham yang salah. Dan beberapa gereja itu begitu serius mengampanyekan, semakin banyak Anda beri kepada Tuhan, pasti semakin diberkati. Semakin banyak Anda memberi kepada gereja, Anda semakin diberkati. Semakin banyak Anda memberi kepada pendeta, semakin banyak juga berkat Anda. Semakin berhasil juga Anda dalam usaha Anda. Sehingga orang dalam memberi itu sebetulnya bukan untuk menyembah Tuhan, tapi lebih pada seperti memancing supaya dapat ikan besar. Semakin banyak kita beri, semakin banyak berkat Tuhan yang akan kita terima. Nah, itu yang boleh dikatakan disosialisasikan, bahkan dikampanyekan. Ada gereja-gereja yang berkampanye seperti itu, sehingga mereka memang memberi banyak, tetapi mengharapkan juga banyak dari Tuhan. Apakah itu memang yang dimaksud dengan menabur banyak, menuai banyak? Tidak. Kalau membaca seluruh perikop ini, sebetulnya di ayat yang ke-15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Inilah dasar di dalam memberi. Allah sudah mengaruniakan kepada kita karunia yang tak terkatakan. Apa itu? Karunia penyelamatan, penebusan, pengorbanan oleh Yesus Kristus. Kita orang berdosa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah karunia yang tak terkatakan. Tidak bisa kita balas, tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita imbangi. Jadi kalau dalam perjanjian lama, orang itu datang kepada Tuhan melalui berbagai kurban, dan kurban ditentukan. Semuanya itu untuk apa? Dikatakan untuk membuat mereka sebagai tanda bagi mereka bahwa mereka itu menyembah Tuhan. Cukup lama prinsip ini memang, dan itu di dalam prinsip Taurat, prinsip orang-orang Yahudi. Melakukan hal-hal yang baik, beramal sebanyak mungkin, melakukan kebajikan sebanyak mungkin, supaya Tuhan senang kepada kita, supaya kita mendapat berkat, dan lain-lain. Tapi di dalam kekristenan, di dalam perjanjian baru ini sudah jelas bahwa Kristus adalah karunia Allah yang tak terkatakan, yang sudah menyelamatkan kita oleh pengorbanannya, dan kita ditebus, kita diselamatkan. Itulah yang menjadi dasar dari semua perbuatan kebajikan yang kita buat. Itu dasar. Kalau pakai istilah dari surat Yohanes, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah dan sesama manusia. Allah lah yang terlebih dahulu memilih kita, maka kita menyembah Dia. Itu prinsipnya. Allah sudah mengasihi kita di dalam Kristus. Allah sudah memberi kepada kita di dalam Kristus. Dan saudara-saudara, apa yang kita miliki ini tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita imbangi. Jadi apa yang kita lakukan? Belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan sudah memberi kepada kita, dan kita harus mencontohnya. Itulah arti dari ayat yang ke-9 tadi mengatakan, ayat 9 mengatakan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi dalam hal memberi, Allah adalah contoh. Ia membagi-bagikan. Nanti ada satu lagu yang aku suka, membagi. Itu adalah nyanyian yang begitu penting, bahkan pengakuan iman yang begitu penting bahwa kita suka berbagi karena Allah
terlebih dahulu membagi kepada kita. Nah, saudara-saudara, siapa menabur banyak, menuai banyak. Jadi dalam hal apa ini? Apakah ini berarti do'ut des, saya melakukan supaya saya memperoleh? Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Sebetulnya Rasul Paulus ingin menolong orang-orang di Korintus dan menolong kita semuanya untuk melihatnya bahwa sebenarnya kehidupan sehari-hari yang biasa saja sudah membuktikan bahwa siapa yang kerja banyak memperoleh banyak, siapa yang rajin memperoleh banyak, siapa yang menabur banyak juga menuai banyak. Siapa yang tidak mau menabur tidak mungkin menuai. Tapi barangkali memang banyak di antara kita, di antara manusia yang mau menuai, mau menabur, tapi tidak mau menuai. Mungkin banyak. Nah, itulah jalan-jalan pintas semuanya. Tidak mau menuai, tidak mau bekerja, tapi mau mendapat hasil. Berapa banyak di antara kita yang sepertinya lebih suka yang seperti itu? Berapa banyak di antara generasi muda yang oleh karena orang tuanya punya, lalu mereka sendiri mau menikmatinya saja? Cuci piring pun tidak mau, sapu rumah pun tidak mau, membantu orang pun tidak mau. Tapi mau enak, mau uangnya orang tuanya, mau diberkati oleh orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang hanya mau menuai banyak, tapi tidak menabur. Sebetulnya ini analogi yang Paulus katakan kepada kita. Jadi dalam hal mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya Rasul Paulus ingin mengatakan, hai umat Kristen, hai orang-orang Korintus, hai orang-orang yang sementara mengikuti Lentera Malam, Allah sudah memberi kepadamu. Itu menyucikan hatimu, itu menguatkan imanmu, itu membuka wawasanmu. Terima apa yang Allah beri kepadamu. Syukuri apa yang Allah beri kepadamu. Rangkul semua apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau itu sudah kita terima dengan hati terbuka, maka ketika kita memiliki sesuatu, kita juga akan dengan senang hati, dengan murah hati memberikannya. Sekadar berbagi, beberapa kali di keluarga saya tanya kepada anak-anak saya, kalau kalian pikir kita ini orang kaya atau miskin? Lalu anak-anak mengatakan kita kaya. Tapi saudara-saudara bukan kaya dalam arti dipaham umum bahwa banyak uang, mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud kaya. Kaya dalam arti Kristiani adalah berkecukupan, tidak kekurangan, juga tidak berkelebihan. Itu prinsip yang sangat kuat dipegang oleh Rasul Paulus. Aku sudah belajar mencukupkan diri di dalam kekurangan. Aku sudah belajar mencukupkan diri di dalam kelebihan. Aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kenyang. Jadi lapar dan kenyang, miskin dan kaya pada dasarnya hanya satu hal yang menentukannya. Hatimu penuh dengan kemurahan hati. Hatimu penuh dengan keterbukaan. Hatimu penuh dengan syukur. Saya mau menghubungkan menabur banyak dan menuai banyak ini dengan apa yang terakhir-terakhir ini menjadi semacam hal yang sangat baik, sangat mulia yang dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Baik oleh kita orang-orang Kristen maupun oleh masyarakat secara umum. Ada bencana yang berturut-turut. Mungkin bencana terakhir yang paling besar itu adalah bencana Sulbar, ya, gempa bumi dan yang terjadi di Sulawesi Barat. Dan kita lihat, ya, bahkan bencana-bencana alam yang sebelumnya, bagaimana kita melihat kelompok-kelompok dari kekristenan, bukan dari kekristenan juga, begitu
spontan bergerak untuk melakukan sesuatu supaya orang-orang di Sulawesi Barat itu bisa ditolong. Dan kita bersyukur ya dari lingkungan Gereja Toraja, ini sangat membanggakan bagi kita juga bahwa kita terus bergerak. Jadi kita punya seperti krisis, pusat krisisnya Gereja Toraja yang berkali-kali datang ke berbagai tempat, dan ini memang sesuatu yang menggambarkan bahwa kita suka berbagi. Kalau saya bandingkan dulu kita di Gereja Toraja atau di Gereja Toraja itu ya, karena mungkin ada juga yang ikut di Lentera Malam ini tidak di Gereja Toraja, sepertinya majelis masih menunggu kalau ada surat dari BPS untuk mengumpulkan baru bergerak. Dulu-dulu itu. Jadi masih tergantung pada organisasi perintah. Tapi sekarang luar biasa menurut saya, dan ini spontanitas yang sangat baik, sangat mulia, bahwa walaupun tidak diminta dari BPS, jemaat-jemaat sudah bergerak. Jalankan pundi, kumpulkan ini dan lain-lain, dan langsung menyerahkannya melalui berbagai cara. Tapi menurut saya ini sebuah contoh yang baik dari menabur banyak. Kita merasa tidak terbeban lagi ketika kita memberi. Ini yang dimaksud menabur banyak. Kita tidak terbeban. Jadi kata paling penting di sini ialah sukacita, atau dalam bahasa lain kerelaan hati. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kata penting dalam hal menabur banyak di sini ialah hati yang rela, hati yang murah, dan sukacita. Jadi tidak ada pertimbangan, tidak terbeban sama sekali. Kita suka, kita murah hati melepasnya. Dan tidak ada yang kurang pada kita ketika kita memberi. Itu yang disebut menabur banyak. Kata kuncinya ialah memberi dengan rela hati, murah hati, dan sukacita. Nah, saudara-saudara, kalau saya cerita tadi tentang ayat yang begitu kuat untuk mendorong orang membawa persembahan pada tahun 60-an, 70-an ketika saya masih sekolah minggu dan kemudian menjadi PPGT, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, menurut kerelaan hatinya. Kalau itu ditafsirkan dengan kita yang menentukannya, saya mau berikan berapa, ini yang perlu dikoreksi. Karena kata penting di sini ialah apa yang kita beri. Kalau kita hubungkan keseluruhan Alkitab dan khususnya dalam hal persembahan, dalam hal memberi, Tuhan menjadi sumber semua yang kita terima. Harta benda yang kita terima, kesehatan, kekuatan. Tapi Tuhan memberi kepada kita itu berarti apa yang kita miliki di dalam harta benda kita itu ada hak Tuhan. Ada milik Tuhan. Ya memang sering kita katakan semua yang saya miliki ini adalah milik Tuhan. Tapi apa buktinya bahwa itu milik Tuhan? Apakah itu buktinya bahwa itu milik Tuhan kalau saudara pakai uang saudara untuk bangun rumah mewah di mana-mana? Apakah itu berarti milik Tuhan kalau pakai uang saudara untuk beli mobil mewah beberapa buah untuk hanya 1-2 orang dalam keluarga? Apa itu milik Tuhan juga? Atau itu hanya sekadar untuk memenuhi ambisi dan kesenangan pribadi? Makanya mengapa persepuluhan? Waktu saya Lentera Malam minggu lalu saya sudah singgung sedikit. Mengapa persepuluhan? Tuhan mau, karena Dia yang memberi kepada kita, Dia yang tentukan aturannya untuk memberikan persembahan kepadanya. Dan 10% dari yang kita terima itu adalah milik Tuhan dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan itu kalau kita berikan kepada Tuhan itu berarti apa? Kita beri dasarnya adalah kerelaan hati, murah hati, dan sukacita. Artinya dengan memberi persepuluhan, kita tidak terbeban. Maka selalu saya suka pakai istilahnya, semiskin-miskinnya seseorang,
dia ambil 10% dibawa kepada Tuhan. Sekaya-kayanya seseorang ambil 10% untuk Tuhan. Itu artinya apa? Tidak ada orang yang lebih banyak persembahannya di dalam gereja. Kalau 10% itu takaran keadilan. Dan inilah yang harus kita beri dengan sukacita dan sukarela. Jangan seperti beberapa pengalaman setelah terima gaji, terima uang dari Tuhan setiap bulan, ketika buka amplop, kata yang keluar pertama dari mulutnya, wah, ini tidak cukup untuk bayar kredit. Tidak, mestinya kita katakan syukur kepada Allah, 10% milik Tuhan. Karena memang Tuhan, kalau kita beri itu berarti apa? Berarti kita mengakui bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Dan kita persembahkan kembali kepadanya 10%. Minimal tentu saja. Itu yang dikembangkan di gereja-gereja lain. Dan saudara-saudara, warga gereja yang memberi persepuluhan dengan dasar yang penuh kerelaan, sukacita, dan murah hati. Inilah orang-orang yang menikmati kehidupan beriman di dalam jemaat, di dalam gereja. Tidak tunggu panitia datang meminta uang kepadanya, dibawa sendiri. Ada uangnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak tunggu pendeta datang, baru dia yang kaya memberikan. Nah, saudara-saudara, kalau semua anggota jemaat, dari yang miskin sampai yang paling kaya secara harta, memberi 10%, ini akan membuat gereja tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Gereja akan terus, ya, seperti dalam Maleakhi, rumah Tuhan penuh, dan itu untuk apa? Untuk melayani orang banyak. Karena memang saudara-saudara, kalau saya memberikan mengapa kita perlu menabur banyak, dalam hal menabur banyak itu dalam memberi dengan sukacita, sukarela, dan murah hati. Sebetulnya paling kurang ada 10 hal penting yang kembali kepada kita. Yang pertama, dengan memberi dengan sukacita, sukarela itu sebenarnya itu investasi terbaik yang dapat kita buat setiap hari dari hati yang beriman. Kita memberi dan kita menjadi kuat. Yang kedua, ketika kita memberi, dorongannya ialah bukan supaya kita diberkati banyak, melainkan bahwa kita harus memberi dengan hati yang senang, sukacita. Yang ketiga, memberi dengan murah hati, menabur banyak, itu sebetulnya mengeluarkan beban kekhawatiran finansial. Jadi kita tidak usah khawatir kekurangan finansial ketika kita memberi kepada Tuhan. Yang keempat, dengan memberi seperti yang dikehendaki Tuhan, sebetulnya kita memperkaya diri sendiri. Bukan memiskinkan diri sendiri. Dengan memberi kita memperkaya diri sendiri. Kaya secara iman, penuh sukacita, sehat, dan kita bisa mencari nafkah dalam hati yang penuh sukacita. Yang kelima, dengan memberi, dengan rela hati itu, dengan murah hati, itu mentransformasi karakter kita. Mengubah karakter kita dari kikir menjadi suka memberi. Tidak hitung-hitung. Saudara-saudara, yang merusak komunikasi di dalam keluarga ialah ketika kita memberi sesuatu, kita hitung. Apalagi dalam bahasa Toraja dikotok sulit, itu tahu. Itu paling menyakiti. Kita memberi sesuatu lalu kita sebut-sebut. Itu bukan pemberian yang Alkitabiah. Sebetulnya kita memberi supaya kita mendapat kembali, tidak. Mentransformasi karakter kita. Yang keenam, dengan memberi itu, kalau kita memberi, kita sebetulnya menginspirasi orang lain untuk juga memberi. Karena memang begitu, berputar terus. Saya sering dapat tanda kasih dari banyak orang.
Saya senang sekali menerimanya. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk menyimpan, menabung untuk diri saya sendiri. Karena saya pergi, banyak sekali orang butuh. Jadi kalau ada yang misalnya pernah memberi kepada saya yang dalam Lentera Malam ini, yakinlah Anda memberi kepada saya, itu memberi kepada Tuhan. Karena saya tidak simpan untuk diri saya sendiri. Saya teruskan dan saya tahu siapa yang saya beri. Dan saudara-saudara, ya beberapa anggota jemaat karena percaya seperti itu, kadang-kadang diminta untuk melanjutkan pemberiannya kepada orang. Hati yang terbuka. Tidak mencari untung dari apa yang Tuhan beri, orang beri kepada kita. Yang ketujuh, sebetulnya dengan memberi sudah pastilah kita itu memenuhi kebutuhan orang lain. Pasti. Dan itu membahagiakan bahwa kita bisa menolong orang lain. Yang kedelapan, kalau kita memberi, itu adalah bukti pernyataan iman kita. Kita beri kepada Tuhan bukti dari pernyataan iman kita. Bahwa Tuhan sudah memberi, saya memberi, itu bukti. Itu adalah pernyataan iman kita kepada Tuhan. Dan yang kesembilan, ini penting. Memberi dengan rela hati, dengan murah hati, persembahan-persembahan, itu membuat kita, menjadikan kita terlibat di dalam pelayanan gereja. Ini penting. Jadi apa yang kita persembahkan sebetulnya itu adalah membuat kita, menjadikan kita anggota jemaat yang turut terlibat di dalam pelayanan gereja. Makanya memang kalau ada orang di gereja yang salah gunakan persembahan, itu sebuah kesalahan besar. Dengan alasan, wah tidak juga. Kan kadang-kadang saya dengar orang mengatakan, oh ya rupanya tempat korupsi yang baik itu dalam gereja karena tidak ada KPK-nya katanya. Ya salah, Anda yang mau korupsi di dalam gereja, tinggalkan gereja saja. Anda salah. Mau pakai salah uang gereja, tinggalkan gereja. Karena Anda salah. Anda menempatkan diri Anda merusak gereja. Merusak pemberian Allah. Kita memberi persembahan itu sama dengan kita mengambil dan terlibat di dalam pelayanan gereja. Maka persembahan jemaat sekecil apapun itu milik Tuhan, harus kita bertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, memberi dengan rela hati itu merupakan respons atas pemberian Allah kepada Anda. Itulah kata kuncinya. Merupakan respons kita atas pemberian Allah kepada kita. Karena kita sudah diberkati, maka kita memberi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, menabur banyak, pasti saudara menuai banyak. Karena Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Sejauh apa kita merdeka, sejauh apa kita bebas, sejauh apa kita sukacita di dalam memberi. Sejauh itu jugalah sebetulnya Tuhan mengerti bahwa berkat saya terhadap orang ini tidak salah. Berkat saya terhadap orang ini memuliakan Tuhan. Berkat saya terhadap orang ini membuat gereja terus melayani. Nah, saudara-saudara, menabur banyak, menuai banyak. Dasarnya adalah anugerah Allah kepada kita yang sudah menyelamatkan kita. Jadi kita dengan senang hati, rela hati, terbuka hati untuk memberi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan kepada kita itu adalah untuk, sebagiannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari memberi dengan sukacita dan sukarela, dengan murah hati, menabur banyak, maka kita menuai banyak. Karena hati, tangan, kehidupan menjadi lebih terbuka, penuh sukacita, penuh iman, penuh pengharapan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Selamat menabur banyak dan selamat menuai banyak. Amin.
Puji Tuhan atas firman yang boleh kita dengarkan saat ini, yang terus mengajarkan kepada kita untuk menabur dan memberi yang terbaik dengan penuh sukacita, dengan rela hati, dan terlebih kita memberi sebagai tanda ungkapan syukur kita, sebagai respon kita terhadap berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali mengingatkan Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa, silahkan tulis dalam kolom komentar atau melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1000 1913. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu mari kita mendengarkan pujian dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Pagi. Saudara-saudara, dalam waktu sekitar sejam ini kita berada dalam dekapan kasih dari Tuhan yang satu, dari Roh yang satu. Kita terhubung satu dengan yang lain, dan tim Lentera Malam menerima beberapa informasi untuk kita bawa dalam doa kita khusus pada malam hari ini. Yang sementara sakit dan dalam pemulihan, yang informasinya sampai ke Lentera Malam. Satu, Bapak Pendeta Robertus Nun Pakan, beberapa hari dirawat dan syukur sudah keluar dari rumah sakit. Kita dukung di dalam doa pemulihan. Juga Pendeta Tabita Manggawa, Gita Palilu, ada Sari juga, Adi dan anak Nano ya sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Ada Bapak Erwin Bala di Makassar, Bapak Sujono Seranga juga di Makassar, Ibu Sarce Menganan Ruga juga di Makassar. Dan mohon kita yang ikut doa malam hari ini, orang-orang sakit di sekitar kita ikut doakan juga. Tapi itu yang masuk di Lentera Malam. Ada beberapa permintaan khusus di sini. Ada Grazia Violeta yang akan mengikuti tes SIMAK PTN Sabtu depan. Kita baca di media sosial,
cukup banyak anak-anak Tuhan yang sudah lolos masuk perguruan tinggi negeri. Kita bersyukur, tapi kalau 700 lebih alumni SMA ikut dan hanya 100.000 lebih yang lulus, berarti masih ada 600.000 lebih yang tidak lulus. Dan tentu saja kita terus berdoa untuk yang tidak terterima melalui PTN. Pada saat ini kita berdoa Tuhan membuka jalan bagi anak-anak kita yang lain itu. Kita juga bersyukur karena anak-anak di SD, SMP, dan SMA juga sudah menerima, kalau tidak salah ya, semua sudah menerima laporannya, berarti sudah naik kelas. Mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester pada minggu ini ya di beberapa perguruan tinggi. Ada juga yang berhari ulang tahun hari ini. Informasinya sampai ke sini ada Papa Ical, ada Mama Kana, dan yang tentu tidak lupa kita selalu doakan ialah orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang seluruh energinya sudah digunakan untuk kelanjutan generasi, dan kita yang masih kuat bertanggung jawab untuk mendoakan mereka tapi juga merawat mereka. Saya tidak akan sebut lagi satu persatu nama ini karena kita percaya bahwa seluruh jalan hidup kita itu sudah dilihat, didengar Tuhan. Jadi nama-nama tadi sudah jelas sampai kepada Tuhan. Kita akan berdoa secara umum sambil kita mengikuti pokok doa. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang menguasai kami semuanya dan menggunakan kesempatan malam hari ini untuk semakin mendorong kami menabur banyak dan menuai banyak. Semakin memberi dengan sukacita, sukarela, dan murah hati. Karena Tuhan sudah begitu murah hati kepada kami, maka kami bersyukur kepada Tuhan melalui menabur yang banyak. Karena kami yakin sekali bahwa Tuhan juga mengerti kehidupan kami, hati kami, dan Tuhan selalu memberkati kami. Selalu kami buat dalam iman apa yang baik, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dengar doa kami pada malam hari ini. Yang pertama, bersyukur bersama untuk kehidupan yang terus Tuhan beri kepada kami. Kami disehatkan, tubuh jiwa kami disehatkan, tapi iman kami juga disehatkan, sehingga selalu ada ketertarikan untuk ikut bersama dalam ibadah seperti melalui Lentera Malam. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri kepada kami, dan tolonglah supaya kami juga terus memberi dengan sukacita, sukarela, dan murah hati. Bersyukur bersama semua anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD, SMP, SMA. Bersyukur bersama anak-anak yang sudah memastikan diri menerima tempat studi yang pasti di beberapa perguruan tinggi negeri. Bersyukur untuk yang hari ulang tahun hari ini siapapun, karena hidup dari Tuhan semua datangnya, dan kami syukuri setiap hari ulang tahun, bahkan setiap detik hidup kami. Kami doakan anak-anak kami yang tidak mendapat tempat di perguruan tinggi negeri. Engkau akan membuka jalan bagi mereka mendapatkan tempat pendidikan yang bagus untuk mereka. Masa depan mereka pastilah ada di tangan Tuhan. Dan karena itu jangan sampai tidak lulus di PTN mengurangi semangat belajar mereka. Tuhan akan membuat hati mereka selalu terbuka, di mana Tuhan membuat mereka akan memperoleh pengetahuan. Bapa, kami mendoakan orang-orang yang sakit. Penyakit bisa digunakan dengan gampang oleh iblis menjauhkan orang dari Tuhan, tapi kami tidak ingin
menjadi alat iblis di tengah penyakit. Kami justru ingin mengalami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu ada ketika kami sakit. Dan semua keluarga kami yang sakit, Tuhan kuatkan iman mereka, buka mata hati iman mereka, selalu melihat kepadamu dan mengalami kehadiranmu. Dan uji dari semua doa ini adalah Tuhan sembuhkanlah mereka. Bapa, ingatlah juga keluarga-keluarga yang berduka cita. Ingatlah juga orang-orang tua kami yang sudah memberikan hidupnya untuk kami, dan buatlah mereka selalu bahagia di usia lanjut. Sehatkan mereka, dan kiranya kami semua tergerak dengan hati yang penuh sukacita merawat dan mendampingi mereka di usia lanjut mereka. Bahkan sebagian di antara mereka tak berdaya lagi. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini. Doa untuk pemerintah di Toraja Utara, Tanah Toraja, di Sulawesi Selatan, dan bahkan di Indonesia. Engkau akan menolong pemerintah ini menjalankan pemerintahan di dalam kuasa dan kasih Tuhan sendiri, dan selamatkan negara ini dari berbagai hal yang buruk. Karena kami tahu Tuhanlah yang mengaruniakan negara ini, Tuhan juga melindungi kami, melindungi presiden dan semua pemerintah untuk takut akan Tuhan, sebagai mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang taat melaksanakan perintah Tuhan untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Engkau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menerima kehendak Tuhan, apapun yang baik untuk kami di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah Lentera Malam saat ini. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus menolong kita, memampukan kita, menuntun kita. Dan di malam ini kita boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita, sehingga semua boleh terjadi. Dan kepada Bapak Pendeta yang boleh memimpin dalam saat ini, Tuhan terus memberkati. Amin. Dalam keluarga, dalam tugas tanggung jawab pelayanan selanjutnya. Amin. Amin. Juga kepada kedua saudari dan saudara kita yang boleh memimpin dalam saat ini, kepada semua tim Lentera Malam yang boleh juga ini, Tuhan memberkati. Kepada semua yang boleh bergabung, ada Saudara Arif, Santi Chang, Freddy Balapadang, Ripka Soepono, Julise Napi Tupulu, Markus Tanga Salu Bongga, Pendeta Salpi Tulak, Epertondo, Bertin Gasong, Christina Maroko, Indu Ye Panggalo, Abdi Tara, Niko Palinggi, Hermin Gantina, Mary Wati, Agustina Baan Tasik, Maria Ate, Runi Martin, Nelly Paliling, Deborah Maun Batikala, Daud Barung, Ceda Cynthia, Gabriela Raising, Dina Parapak, Sarce Nari, Anton sampai Lambau, Agustina Lebang,
Hein, dan Patudungan Devi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ada salah penyebutan nama, kami memohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Sampai jumpa di ibadah Lentera malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku.
memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti